Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Bahasa Indonesia yang beranggotakan Ade Teguh Ardiansyah sebagai pemateri pertama, Muhammad Anas Febriansyah sebagai pemateri kedua, Saputra Rifki Nugraha sebagai pemateri ketiga, Reynaldi Santana sebagai pemateri keempat, dan Safa Aprilia sebagai pemateri kelima yang akan menjelaskan tentang frasa dan klausa. Untuk pemateri pertama sampai kelima, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bang Ray. Di sini saya akan menjelaskan pengertian frasa dan jenis-jenis frasa. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Pengertian frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan. Namun, kata-kata tersebut tidak membentuk subjek predikat dan tidak membentuk makna baru. Artinya, dapat dikatakan, bentuk baru itu tidak dapat menimbulkan makna yang berbeda dengan makna kata sebelumnya. Jenis frasa. 1. Frasa berdasarkan persamaan distribusinya. 1. Frasa endosentris. Frasa endosentris merupakan frasa yang memiliki kedudukan sejajar dan salah satu unsur pembentukannya dapat mengganti unsur yang lain. Unsur pengganti tersebut dikenal sebagai unsur pusat atau inti. 2. Frasa ekosentris. Frasa ekosentris merupakan frasa yang unsurnya tidak sejajar. Artinya, pada frasa ini tidak ada unsur yang menjadi pusat atau inti. Frasa ini terdiri atas dua kata atau lebih dan biasanya memiliki preposisi. 2. Frasa berdasarkan kelas kata. 1. Frasa preposisi. Frasa preposisi merupakan frasa yang ditandai dengan adanya preposisi atau kata depan. Contoh frasa preposisi dari perpustakaan, di pelataran rumah, untuk Anda. 2. Frasa nomina. Frasa nomina merupakan frasa yang memiliki inti berupa nomina atau kata benda. Oleh karenanya, frasa nomina terkadang disebut juga sebagai frasa benda. Contoh frasa nomina, kolam ikan, kotak makan, pensil warna. 3. Frasa verbal. Frasa verbal merupakan frasa yang memiliki inti berupa verba atau kata kerja dan biasanya terdapat afiks verba atau imbuhan kata kerja seperti ber, di, ter, me. Frasa verbal juga sering diikuti oleh adverbal atau kata keterangan seperti sedang atau telah. Contoh frasa verba, berjalan cepat, sedang makan, tiba. 4. Frasa adjektiva. Frasa adjektiva merupakan frasa yang memiliki inti berupa adjektiva atau kata sifat. Frasa adjektiva umumnya menduduki fungsi predikat dalam sebuah kalimat. Contoh frasa adjektiva, sangat panas, cukup lebar, sedikit pendek. 5. Frasa numeralia. Frasa numeralia merupakan jenis frasa yang memiliki inti berupa numeralia atau kata bilangan. Contoh frasa numeralia, 9 ekor, seikat bayam, atau 1 kilogram. 6. Frasa adverbia. Frasa adverbia merupakan gabungan kata yang membentuk keterangan dalam suatu kalimat. Contoh frasa adverbia, kemarin pagi, akhir pekan, tengah malam. 3. Frasa berdasarkan makna. 1. Frasa yang bermakna sebenarnya. Frasa ini memiliki makna yang sebenarnya, sesuai dengan unsur pembentukan dan konteks kalimat. Contoh frasa, Jungkook menyanyikan sebuah lagu. 2. Frasa yang bermakna idiomatik. Frasa ini memiliki makna yang bukan sebenarnya atau makna lain. Contoh frasa, Angga membawa masalah itu ke meja hijau. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Anas. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi frasa. Frasa memiliki berbagai fungsi penting dalam bahasa, terutama dalam pembentukan kalimat yang jelas dan informatif. Salah satu fungsi utama frasa adalah sebagai subjek, di mana frasa dapat menggantikan peran kata benda dalam kalimat. Misalnya, dalam kalimat kucing hitam itu berlari, frasa kucing hitam itu berlari menjadi subjek yang memberitahu pembaca siapa yang melakukan tindakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputra Rifki Nugraha dengan NIM 3124134. Di sini saya akan menjelaskan pengertian klausa. Klausa adalah satuan sintaksis berupa kata-kata yang berkonstruksi predikat. Artinya, di dalam sebuah konstruksi pasti ada komponen, dan komponen itu adalah prasa dan klausa. Sebagai contoh kalimat, aku tidak tahu jika kamu membuat lukisan itu merupakan sebuah kalimat klausa dan sebuah kalimat penuh. Sedangkan lukisan itu dan membuat lukisan itu adalah kalimat prasa. Baik, izinkan saya sebagai pemateri keempat untuk menjelaskan tentang jenis-jenis klausa. Jadi, jenis-jenis klausa juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yakni jenis klausa berdasarkan strukturnya. Untuk jenis klausa berdasarkan strukturnya terbagi menjadi dua bagian, yakni yang pertama adalah klausa bebas. Klausa bebas merupakan jenis klausa yang mempunyai unsur-unsur yang lengkap sehingga memiliki kemungkinan untuk menjadi kalimat utama, yaitu kalimat yang mempunyai subjek dan predikat. Contohnya seperti ayah sedang mencuci. Dan yang kedua, klausa terikat. Klausa terikat juga merupakan sebagai anak kalimat. Klausa ini dapat ditandai dengan adanya penggunaan konjungsi dalam kalimat. Contohnya, klausa terikat. Ayah pulang tadi siang. Ibu pergi ke pasar. Dan jenis klausa yang kedua adalah jenis klausa berdasarkan kelengkapan unsurnya. Yang pertama adalah klausa lengkap. Klausa lengkap dapat dilihat dari kejelasan sebuah unsur subjek dan predikat. Contohnya, ibu memasak. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat. Dan contoh lainnya, ayah mencuci. Ayah sebagai subjek dan mencuci adalah sebagai predikat. Dan yang kedua adalah klausa tidak lengkap. Klausa ini hanya terdiri dari unsur predikat tanpa subjek. Contohnya, terpaksa berhenti dari pekerjaan. Berhenti sama dengan predikat. Baik, untuk jenis klausa yang ketiga adalah jenis klausa berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, klausa terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah yakni sebagai fungsi pengisi subjek. Yang kedua, fungsi sebagai predikat. Yang ketiga, fungsi sebagai objek. Yang keempat, fungsi sebagai pelengkap. Dan kelima, fungsi sebagai keterangan. Untuk jenis klausa yang keempat adalah jenis klausa berdasarkan unsur negasi. Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah klausa negatif. Klausa negatif yaitu klausa yang punya kata negatif seperti tidak, bukan, jangan, jadi predikatnya itu bersifat negatif atau bisa disebut juga sebagai kata penolakan. Dan jenis yang kedua adalah klausa positif. Klausa positif ialah klausa yang tidak memiliki kata negatif sehingga predikatnya bersifat positif. Contoh klausa positif, saya berhasil melakukannya. Saya sebagai subjek, berhasil melakukannya adalah sebuah predikat. Baik, untuk jenis klausa yang kelima adalah klausa berdasarkan kategori unsur predikatnya. Berdasarkan unsur predikatnya terbagi menjadi 5. Yang pertama, klausa verbal, yaitu klausa yang predikatnya menggunakan kategori verbal. Klausa nominal, yaitu klausa yang predikatnya berupa nomina atau frasa nominal. Yang ketiga, klausa adjektifal, yaitu klausa yang predikatnya berkategori adjektifal baik berupa kata maupun frasa. Yang keempat, klausa adverbial, yaitu klausa yang predikatnya berupa frasa yang berkategori kata keterangan. Yang kelima, klausa numeralia, yaitu klausa yang predikatnya berupa kata atau frasa bilangan. Baik, terima kasih. Untuk pemateri selanjutnya, silahkan. Oke, selanjutnya ada fungsi klausa.
Fungsi klausa memiliki berbagai fungsi di dalam bahasa Indonesia. Berikut ini beberapa fungsi klausa yang sering digunakan. Yang pertama, fungsi sebagai kalimat utama. Klausa dapat berdiri sendiri sebagai kalimat utuh yang memiliki makna sendiri. Seperti contoh kalimat, dia pergi. Kata dia sebagai subjek dan pergi sebagai predikat. Yang kedua, fungsi sebagai kalimat yang terdiri dari dua klausa terkait. Klausa dapat digabungkan dengan klausa yang lain untuk membentuk kalimat yang lebih kompleks. Seperti contoh kalimat, dia pergi karena hujan. Yang ketiga, fungsi sebagai klausa dalam kalimat majemuk. Klausa dapat menjadi bagian dari kalimat majemuk yang terdiri dari dua klausa ataupun lebih. Seperti contoh kalimat, dia pergi dan saya menunggu. Yang keempat, fungsi sebagai klausa yang mengungkapkan harapan, permintaan, ataupun perintah. Seperti contoh kalimat, saya harap kamu bisa datang. Terakhir, fungsi sebagai klausa yang mengungkapkan pertanyaan. Klausa juga dapat digunakan untuk mengungkapkan pertanyaan kepada orang lain. Seperti contoh kalimat, kamu mau pergi kemana? Sekian contoh fungsi dari klausa. Terima kasih. Baik, mungkin dicukupkan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada materi yang kurang dimengerti, dan kami berharap presentasi ini bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.